Hai Saradix, Nyai mau info nih. Buat kalian yang lagi ngincer gadget, di bulan ini mendingan cek langsung Tokopedia Super Gadget Day. Karena apa? Karena lagi ada diskon 80% dan kalian bisa dapat ekstra cashback Rp100.000 dari tablet, smartphone, pokoknya semua dia lengkap. Mendingan cek langsung aja link di sini tuh, lihat tuh. Go. Di sini kita menyapa dulu Saradix dan Javanika. Ini bawa apa? Hah? Ini bawa apa? Bawa payung. Bawa mau kemana? Takut hujan. Tadi kan hujan soalnya pas mau kesini. Kan udah ada yang pegangin rame. Oh, iya. Dek Fadi. Itu Wisnu juga nggak mau dipegangin. Kenapa? Kan ini udah biasa bawaannya Wisnu. Guys, sorry guys. Kirain mau ojek payung tadi. Lumayan berapa orang nih kali 5.000 Iya, untuk iya, makan iya. angkringan ya kan? Oke, mau disapa Fadi yang nyapa. Oh, iya. Wisnu, mungkin Wisnu sekali-sekali. Wisnu silakan. Wisnu disapa. yang nyapa. Iya, buka dulu berarti ya. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua, bagi Saradix dan Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Nggak apa-apa disebutin ya. Nggak apa-apa, ini Nggak makam apa-apa. Jadi ini adalah pleret. Jalan Setapak makam Eyang Panjang Mas. Oh, Dan baca. Ratu Malang Gunung Sentolo. Oh, baca. Ada bocorannya nih. Iya, baca. Jadi Tumben kan gue hafal kan? sebenarnya Fat, Kita mau ngapain sih kesini? Nah, aku Ya. itu sebenarnya pernah kesini Nu. Tahun 2013 ya Pak? Tahun 2013 kata bapaknya. tahun yang lalu. Dulu Mbak 7 tahun masih yang lalu. langsing katanya. Sekarang udah enggak lah. Masih kecil. Wah, Bapak langsing shaming. Kan dulu masih muda, dulu belum nikah. Sekarang udah nikah. Pusing main game bot. Apa tuh? Apa tuh? Sekarang langsing dulu. Ya. Dulu langsing sekarang gembrot. Cuy, kaki lu ngomongin lu gemuk cuy. Cuy, Enggak apa-apa, aku sayang kok. itu tanda kebahagiaan ya Iya. selama hidupnya ya. Iya dong, udah 6 tahun harus bahagia Pantesan gue terus. nambah 10 kilo. Bahagia emang hidup gue ya. Iya bahagia. Om Hao juga ya? Iya, Om Hao bahagia banget ya Om Hao. iya. Susunya pas. Bayi sehat. Ya. Iklan susu. Jadi kalau aku taunya ini makam pleret. Nah, tapi aku juga lupa waktu itu karena udah lama banget mungkin Mas Hao yang bisa menceritakan ini sebenarnya makam siapa, Iya. sejarahnya bagaimana. Makanya hari ini masih terus lanjut kita kolaborasi dengan Om Kita Hao perlu Mas Hao. dari Kisah Tanah Jawa yang bisa menjelaskan hari ini. Jadi kita kuliah lagi nih. Ya. Ya, Studi lagi Mas. studi Iya. lagi. 4 SKS nih. Ya. Wah lumayan tuh 4 SKS bisa 2 jam berarti nih durasi nih. Ya kan biasanya 4 SKS 2 jam ya minimal ya. Iya. Ya. Nih enggak TA Mas, di tab absen. Itu gue banget tuh. Tiba-tiba nilainya 4 aja. Oke, monggo Mas Oke. Hao. Jadi ini kita semuanya ya akan kembali ke era Mataram Islam di abad ke-15 ya, antara tahun 1660 hingga 1670-an nanti. Oke. Akan kembali ke situ dan nanti akan kita menapak tilas cerita yang ada di sini, juga banyak pesan-pesan juga. Tetapi memang cerita yang akan kita angkat ini kalau bikin baper lah Mbak, bawa perasaan gitu. Wah. Karena kita akan membahas tentang pengorbanan tentang cinta ya, kesetiaan, kemudian iri hati, dengki, dan tentang cinta itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa kita miliki kalau itu bukan menjadi milik kita. Nah, Itu gitu intinya Sa. itu ya? Intinya itu. Gitu ya. dong. Apa?
dikasih tahu tuh jangan nengok ke gua terus. Gua tadi udah begini. Ngapain ya kan udah ngerti sendiri. Nggih. Ya gitu. Iya. Ya kan? Ada yang udah mulai baper. Iya. Enggak, habis dari kemarin kayak disindir mulu gue. Iya. Tapi Tadi emang bawa, bener sih itu. bawa payung tuh Mas tadi ya. Nah, itu apa artinya tuh Mas? Kalau bawa payung tuh kan hujan ini ya Mas. Hujan air itu masih lebih bagus daripada hujan air mata. Karena kadang berharap saat hujan turun, jadi tidak kelihatan ada air mata yang turun di pipi. Pantesan video klip lagu sedih itu lagi hujan ya. Iya. Kayak lagunya yang hujan turun lagi di malam waktu itu Iya. ku berlindung. Jangan Jadi nangis. tentang hujan kita bahas di dalam juga. Oh, ceritanya. ini Iya. pokoknya hari ini Kenapa gue siap-siap megang ya. payung tadi ya? Siap-siap ya. Karena hatinya akan buat teman-teman yang mungkin masih menunggu sesuatu bisa bergetar atau lagi kecewa. Betul ya Mas Hari? Iya. Oke. Intinya cinta tidak harus memiliki, tapi cinta butuh sebuah pengorbanan. Itu yang akan kita bahas. Oke, yaudah kita langsung masuk aja. Iya. Naik kesini aja udah berat gue tadi. Mas Wisnu nanti kalau mau ilustrasi, saya sudah matur sama eyangnya yang ada di dalam. Nanti juga akan ke Mbak Sarah. Dan seperti biasa, kita sudah mendapatkan pengawalan dari selatan sekarang. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang kesucian cinta, kesakralan, Ya. kalau hari ini pengorbanannya. Oke, siap. Yuk. Kita kemana dulu nih Mas Hau? Ke sebelah sana, Mbak. Oh langsung ke sana ya? Iya. Oh, Pertama nanti kita ke sini, terus ke sini. Oke. Dua. ini bareng-bareng. Langsung Kita berasa ke aja. Ini tuh kayak yang dimakamkan di sini tuh keluarga kerajaan kah atau apa ya? Ini sebenarnya Mas namanya Antakapura ya. Jadi Antakapura itu istana persemayaman atau istana kematian. Yang dimakamkan di sini sebenarnya anggota ya, tapi bukan dalam artian kerajaan. Tapi ada kaitannya sama kerajaan gitu. Itu kan kita bahas di sini saja. Oke. Ini sambil bahas di sini ya. Nggih. Ya. Mau sambil lenggahan atau Lenggahan aja ya, Ip. ya? Lenggahan madep sana ya. Nggih. Ngadep sana aja. Madep. Iya, Nggak apa-apa kesana gini ya. Mm-mm. Ha-ha. Nanti sebelum kita mulai ya Mbak ya, ada baiknya kita mengirimkan doa terlebih dahulu Ya. kepada beliau yang sudah disarikan di sini. Ya. Di sini adalah pesarian dari Eyang Dalang Panjang Mas. Ya, Eyang Dalang Panjang Mas ya, Eyang Ki Dalang Panjang Mas yang disarikan di sini. Monggo kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Iya. Kita doakan Bismillahirrahmanirrahim, doa mulai. Amin. Doa selesai. Iya. Eyangnya, eyang tapi apa ya? Feature mukanya tuh tajam-tajam. Iya, dan masih muda. Usia 50-an tapi muda gitu. Iya, Ini. apa namanya? Eyang tapi apa ya? Nggih. Gitu lah aku jelasinnya. Jadi Oke. apa ya, menyambut gitu Mbak Sarah. Terlebih ke Mbak Sarah ini sebenarnya sama Mas Wisnu. Terus lu lihat apa? Wisnu rasa apa, Nuk? Figur sih. Ada. Nggih. Mbak bilang tajam-tajam tuh ya. Udah tua tapi berumur tapi masih apa ya? Aku nggak bisa jelasin wajahnya tuh. Karismatik gitu. Karismatik. Mbak. Nggih. Mm-mm. Iya. Jadi gagah gitu ya Mas ya. iya, jadi seperti apa ya Mas? Jadi panutan lah ya. Nggih. Jadi Eyang Ki Dalang Panjang Mas ini waktu timurnya ya, waktu masih muda itu kan asmanya Kiai Soponyono, Mbak. Namanya. Nama sebelumnya. Kiai Soponyono. Jadi beliau ini memiliki keterampilan itu dalam hal pedalangan. Nah ini Mbak Sarah, nanti mungkin waktu kita ke sana sebelah ini adalah panggung kalau Mbak Sarah lihat. Oh iya benar juga ya, makanya kok ada yang duduk-duduk. Kok lagi, aku pikir ngeriung nonton apa. Iya. Apalagi ini kan mau satu surau, Mm-mm. jadi banyak juga yang nanti akan manggung, akan
diundang ya itu ke Istana Laut Kidul. Jadi ini kita ada satu rangkaian dari kemarin Mas Wisnu, Mas Padi, Mbak Sarah. Iya. Nah ini beliau memiliki keterampilan untuk seni mendalang dan waktu itu juga beliau berjodoh itu dengan putrinya dari Ki Wayah, yaitu Roro Roro Truntung. Roro Truntung itu putrinya yang kemudian beliau menjadi seorang waranggono atau pesindennya. Oh, Tuh, ini ya. putrinya. Putrinya ya. Terus setelah menikah maka kan gelarnya berganti menjadi Nyai Panjang Mas. Tapi nama Panjang Mas ini memang diberikan anugerah gitu. Jadi diberikan satu kepercayaan ketika Eyang Kyai Soponyono itu diundang ke pagelaran Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Diundang ke sana untuk dalang juga, untuk pas ada hajatan besar di sana. Lantas, Sebentar. nggih. Aku potong dikit. Waktu diundang sama Nyai Ratu Kidul itu, ini beliau ini fisiknya manusia kan? Iya, iya Terus Mas, di laut gitu, iya, pagelaran seni. iya. Tetapi di dalamnya itu bukan berarti terus nyelam, bukan. Diberikan akses khusus. Karena sampai hari ini setiap suro pasti Gusti Kanjeng Ratu Kidul ya, Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari itu pasti mengundang warga-warga Mataram ini untuk membantu merewang. Rewang itu bantu masak, dekor, ngerias, mbok-mbok beneran. Dan nanti pas setelah selesai biasanya diberi upah ya, dalam tanda kutip itu biji padi contohnya untuk disebar di sawah. Jadi orang Jawa itu kan mencari ayam Mas, mencari tentram, bukan materi. Yang penting saya bisa nanam sawah saya tumbuh subur, anak-anak lulus kuliah gitu. Ada saja rezeki gitu. Berarti aku Jawa banget ya. Aku mencari nyaman. Terima kasih. Iya. Sip. Jadi lebih orang hidup itu yang disampaikan Eyang Kyai itu lebih ke nyaman. Kita itu posisi sebagai siapa nyaman. Kalau membicarakan tentang materi itu nggak ada habisnya. Betul. Materi dan pangkat itu nggak ada habisnya. Dan saat beliau selesai setelah purna tugas, Gusti Kanjeng Ratu menawari, sira pingin nggawa apa, pingin diaturi apa. Mboten Nyai, mboten Ibu Ratu. Tapi saya terjemahkan dalam bahasa Jawa yang umum ya, Kak Moko gitu. Diterjemahkan nanti. Lantas karena menghargai dari keikhlasan, dari keniatan, jadi yang penting itu saya mengabdi gitu. Yang penting saya bekerja dulu, entah nanti dapatnya apa, berkahnya apa, ya itu yang saya dapat Mbak, Mas. Jadi ikhlas. Karena saat kita bekerja, misal kita hanya gajinya sedikit ya, misal kasarannya cuma 2 juta, tapi kita bekerja seperti gaji 10 juta, maka 8 juta ini akan diberikan ketentraman, kesehatan. Contohnya gitu loh Mbak, Tuhan akan membayar itu. Makanya beliau waktu itu pamit seperti itu, dan saat pulang diberikan hadiah ternyata baki atau nampan yang terbuat dari emas. Nyo ini nampanengko tinggo noto wayang arep pagelaran. Sehingga sejak itu beliau diberikan gelar asma Kyai Dalang Panjang Mas. Dan benar berkah itu juga beliau menikah dengan perempuan ataupun yang bisa mendampingi dengan tulus ikhlas, yaitu Nyai Dalang Panjang Mas. Tuh Mbak, ceritanya begitu. Sama kayak itunya Ip ya. Motonya Ip waktu itu yang sering Ip bilang. Apa? Kalau nyari duit itu mendingan yang sedikit aja, yang biasa-biasa aja tapi panjang. Iya. Jangan nyari yang gede tapi disesali akhirnya, kan mirip-mirip kan. Ya aku selalu ngomong gitu. Benar Mbak. Selama ini kayak selalu mengingatkan, kita selalu banyak cobaan kan. Kayak kita mau mendapatkan uang bisa dengan segala cara. Misalnya pasti ada tawaran yang besar, Oke. tapi kita bisa melakukan sesuatu yang nanti kita akan sesali. Atau mau yang biasa-biasa aja tapi nyaman Ya, dan menikmati, panjang iya. gitu. Ya memang sejak kejadian itu kemudian Kyai Dalang Panjang Mas ini banyak orderan Mbak untuk manggung-manggung di istana bahkan. Dan keberadaan beliau ini sebenarnya sudah didengar oleh pihak keraton, karena di sini kan Kedaton Pleret, Keraton Pleret, jadi Mataram Islam. Setelah dari Kota Gede ke Kerto, ke Pleret, kemudian ke Kartosuro hingga Solo dan Jogja, urutannya begitu. Sebenarnya ini juga ada satu kisah ya yang nanti kita ceritakan di sana, di Eyang Nyai nanti di sana.
karena sudah dipanggil Mbak Sarah di sana. Oh, udah Di tengah, dipanggil. ya. Iya. Wisnu mau gambarin yang ini atau nanti belum? Nanti aja. Belum ya? Iya. Ya. Panggilannya Nunu aja. Ya. Panggilan Wisnunya aja ya. Yang Enak mau kan? disampaikan Mbak Sarah? Apa? Dengan mungkin mau disampaikan atau ke sana langsung. Iya langsung aja. Ya. Kayaknya udah dipanggil ya. Oke, monggo Mbak. Sana. Nah, akhir. Oke, ini kita menuju lokasi berikutnya. Ya, sebelah sini Mbak. Di sini? Oke, nanti kita ceritanya sebelah sini aja. Ya. Mas Wisnu, ini kita sudah tiba di pesarian dari Nyai Dalang Panjang Mas, yang beliau yang ada di tengah. Ya Mbak. Oh, ini istrinya ya? Iya, istrinya. Tadi suaminya yang dalang, ini istrinya. Terus Yang ini akhirnya jadi keluarga. sindennya dari... Oke. Jadi beliau juga putri seorang dalang juga, Ki Wayah waktu itu. Ini bercerita begini Mas Mbak. Waktu itu ini ya, Sinuhun Sunan Amangkurat pertama, di sini kita sebut dengan Eyang Sunan ya. Waktu itu beliau memang memiliki suatu kebimbangan, kecemasan itu ketika beliau di usianya yang sudah ya masih 50 ya, 40-50 itu mengalami tentang masalah gangguan seksual Mas, disfungsi ereksi ceritanya. Padahal beliau sudah memiliki selir yang banyak juga, termasuk permaisuri. Ini saya ceritanya halus ya Mas ya, agak pelan-pelan sedikit ya. Terus lantas setelah mendapatkan ini ya, petuah ataupun petunjuk dari Ibunda, Ibu Suri, itu kemudian beliau mencari sesuai dengan wisiknya. Wisik itu mimpi, gadis yang nanti bisa menjadi pendamping untuk membangunkan, dalam tanda kutip, membangunkan. Termasuk karena begini, penyebabnya itu sebenarnya masalah kenegaraan yang cukup pelik waktu itu. Oh, berarti dari stres. Stres, jadi harus mencari hiburan kasarannya. Jadi nggak pakai jamu-jamuan, obat-obatan itu nggak boleh. Kemudian setelah melihat gambaran itu, saat beliau Ki Dalang Panjang Mas itu melakukan pagelaran, sindene kok kayak kok ayu tenan gitu. Kayak sek ning mimpiku iki. Itu dalam bahasa Jawa apa ya Mbak ya? Iya, enggak apa-apa. Nanti sedih saya terjemahkan. Lantas ngersake kae gitu. Ngersake itu suka dengan ini. Terus dikonsultasikan dengan ibu kae ya kuwi nganune le sing kok karepke. Tapi beliau sudah punya suami. Itu. Aduh. Akhirnya mulai berat nih di sini mulai berat. Akhirnya karena seorang raja itu pasti kalau sudah ngesir itu kan pasti harus dapat Mbak, dalam artian sabdo pandito ratu aku kudu dadi. Ngomong gitu. Sehingga banyak orang yang kemudian berkepentingan untuk membantu dengan dalih macam-macam. Dari yang menawarkan baik-baik awalnya, kemudian beliau sengaja mengundang pagelaran komplit semuanya, termasuk dengan wiyoga itu pengiring, termasuk sinden-sinden waranggononya semua. Saat itu beliau menyampaikan ke Eyang Dalang, naksir nek tak pek bojo piye tapi kudu prosesi apa-apa gini. Sebenarnya dalam orang waktu itu sebenarnya akan sendiko dawuh Mbak, akan mengikuti rajanya untuk diminta apa-apa. Kalau ke keraton ya akan ke keraton. Tapi kalau di sini kan ditolaknya halus karena sudah menjadi istri saya dan sedang mengandung. Ya. Jadi saya menolak Sinuhun, nggak bisa. Dengan atas kerendahan hati kami, mengertilah saya gitu. Karena dianggap dengan rakyatnya ya sudah mungkin tidak gitu. Akhirnya beliau yang raja tidak apa-apa legowo gitu. Tetapi orang-orang yang kemudian tadi sudah menawarkan baik-baik dan mereka ingin mencari muka juga Mbak. Dan mereka takut karena sudah sesumbar. Oh tetap bisa, nanti tak usahakan gini-gini. Dibantu dengan ilmu-ilmu gaib untuk memelet gitu. Tapi karena memiliki kejernihan hati dan kesucian cintanya,
mental, tidak bisa. Itu lantas timbullah niat jahat menurut saya. Semuanya akan dipanggil lagi, tetapi di sini direbut dengan kasar. Di mana satu-satunya cara yaitu dengan membunuh menghilangkan suaminya agar nanti caranya mati, jadi bisa dinikahi. Tapi ini bukan raja yang ngelakuin kan? Bukan. Oh, Si ini orang-orang yang mau cari berkepentingan muka. cari Ya, muka raja ya. soalnya kan. Ya, setelah perjamuan, setelah pagelaran lagi, semua dijamu, tetapi di makanan itu diberikan racun. Bukan racun yang cepat meninggal, tapi harus ada berhari-hari, jadi seolah-olah tersamarkan. Iya. Sehingga semuanya, ini yang dimakamkan tadi Mas tanya, itu adalah Wiyogo. Wiyogo itu pengiring wayang. Jadi beliau yang dimakamkan di sana, ini yang di sana itu Wiyogo-wiyogonya, pengiring karawitannya, pengiring itunya Mas. Iya. Lantas setelah ini sebenarnya banyak versi. Ada yang bilang beliau waktu dalang itu dipanah, macam-macam. Tetapi yang disampaikan beliau ya Mbak Sarah itu seperti itu. Jadi niat jahat yang timbul itu karena hawa nafsu sebenarnya. Punya itu sehingga orang kan mengalahkan segala cara. Lantas setelah beliau tahu ya bahwa suaminya wafat, itu sebenarnya sudah berpesan sebelum wafat yang dalang. Saya lebih baik mengorbankan diri seperti ini, meninggal nggak ada apa, dalam artian sudah merasa ya, sudah waskito kan tahu, perso meninggal tidak apa-apa, tetapi demi kebaikan kita semua, karena takutnya nanti diancam dibunuh semua, dan anak ini nanti akan menjadi penerus dalang-dalang yang handal, yang dikandung itu. Jadi lebih baik saya meninggal, mengorbankan diri saya, tapi istri dan anaknya selamat dengan satu cara ya, mau nikah walaupun dipaksa. Dan waktu itu memang ada pernikahan memang Mbak, setelah 40 harinya. Dan yang raja itu memang sangat sayang sekali. Sayang itu dalam arti bukan terus setelah melihat kecantikan beliau itu bukan lantaran karena nafsu ternyata setelah itu, tapi memang ketulusannya. Sayangnya itu memang dari dalam hati. Dan diberikan gelar dengan Gusti Kanjeng Ratu Wetan atau Gusti Kanjeng Ratu Timur, karena ditaruh di Istana Timur karena beliau permaisuri pertamanya adalah Gusti Kanjeng Ratu Kilen atau Barat. Hal ini yang kemudian nanti akan memicu iri hati dari Selir dan Yang lain-lainnya yang sebelumnya. ya. Pelik ya ceritanya ya. Iya, dan setelah menjalani itu memang beliau ini mendapatkan banyak fitnah dari istri-istrinya atau selir-selirnya, dianggap sebagai pelakor. Padahal beliau ini bahkan sudah diajak keliling-keliling melihat Segoro Yoso itu di sini kan pemandangannya ya Mbak. Sudah diajak keliling-keliling, jadi seperti diutamakan, dibikinkan keraton sendiri, diajak keliling-keliling, tapi tetap hatinya nggak tenang, nggak bisa menerima, walaupun dengan seorang raja. Karena beliau mengatakan di dunia ini satu yang tidak bisa dibeli, satu yang tidak bisa dilihatkan sebuah pangkat. Bahkan seorang raja pun tidak bisa membeli cinta, tidak bisa mendapatkan cinta saya. Karena cinta itu tulus dari dalam hati, tidak memandang apapun itu. Bahkan seorang raja pun tidak bisa membeli cinta, tidak bisa mengambil. Hanya mendapatkan raga saya, tapi hati tidak. Wow. Lantas setelah berjalannya ini, beliau sangat menjaga kandungannya, sehingga tetap menjaga gizi makanan. Tetapi ada niat jahat juga dari para selir. Ada beberapa yang menawarkan diri untuk dia tak bikinkan bubur apa, tetapi di bubur itu sudah diberikan setetes racun setiap hari, yang tujuannya untuk menggugurkan sama beliau sakit, sehingga beliau mengalami sakit waktu itu sebelum melahirkan. Lantas setelah melahirkan beliau wafat dalam kondisi ngenes ya Mas. Dalam kondisi ngenes itu ya kepikiran terus kok saya seperti ini, dan selalu datang ke sini ke makam untuk minta doa untuk setiap hari ke sini, bahkan sampai mencuri-curi waktu tidak ketahuan gitu. Dan waktu itu setelah diselidiki ternyata memang kejadian itu berasal dari dituduhkan ke selir-selirnya, tapi mereka ada yang bilang tidak, ada yang iya, ada yang bilang tidak, ada yang bohong. Lantas setelah semua diperiksa, ternyata memang ada satu selir yang menyembunyikan racun itu di
belahan dada, jadi diambil. Itu dan ketahuan karena yang raja waktu itu murka ya, marah. Udah semua saya masukkan dalam satu ruangan, dikurung. Karena sampai membusuk, sampai lapar, sampai mati di sini. Kalau nggak dia ngaku, matilah kalian semua. Karena dianggap tuh perbuatan jahat ini loh Mbak, kayak pembunuhan berencana. Iya, iya. Tapi tidak semuanya ikut. Tidak semuanya ikut, Ya. hanya beberapa itu. Lantas karena dirasa beliau sangat sayang itu, maka sebelum meninggal pesan, nanti kalau saya meninggal tolong dimakamkan dekat dengan suami saya. Tetapi karena yang raja merasa sangat-sangat sayang sekali, dibikinkan yang lebih di atas, yang di sana itu nanti. Tapi waktu di atas. ya seharusnya di atas. Ya, nanti akan kita datangi ke Sendangloyo. Oke. Tapi saat ditaruh di situ mau disarikan, ternyata kok lubang ini keluar air terus. Yang Nggak mau. Di atas, ya. Maunya dekat suami, maunya dekat Nanti akan kita cintanya. kunjungi di sana. Oh, nanti kita akan ke atas ya. Iya, lantas setelah diberikan wejangan, diberikan masukan oleh saudara-saudaranya, akhirnya yang raja bersedia untuk memindah ke sini. Tetapi berhari-hari memang beliau itu tidur di sebelah jenazahnya, Mas. Jadi, Itu sayang itu Ya, juga Sayang ya. itu raja. iya, dan Gusti Kanjeng Ratu Wetan waktu itu memang mendapatkan panggilan dari orang Kedaton sendiri itu dengan Ratu Mas Malang. Malang di sini bukan Malang kasihan, tetapi Malang itu ngalang, menghalangi cinta mereka para selir-selir itu ke raja. Jadi dianggap menghalangi. Ratu Mas Malang, malangi, ngalang. Bahkan ada umpatan yang mengatakan juga Ratu Maling, gitu, merebut suami orang. Padahal beliau selalu menjelaskan derita hatinya itu seperti apa tuh selama ini. Walaupun tinggal di istana, tinggal di tengah raja, tapi tetap nggak bisa. Cinta itu tidak bisa dibeli dengan materi, dengan kekuasaan, dengan jabatan, tidak bisa. Tuh. Wow. Dan kemudian dipindah ke sini, Mas. Setelah karena dianggap 7 hari ya, sudah mulai bau dengan tanda kutip, akhirnya dipindah ke sini. Dan yang raja waktu itu memutuskan untuk kembali ke negaraan dan berusaha untuk menebus karma buruknya dengan ini, dan berpesan juga gitu, membuatkan ini Antakapura gitu. Itu sih Mbak. Itu Mbak Sarah sekilas. Nanti akan kita bahas di atas Iya. lagi. Oke. Wow. Sedikit dong, ini nggak mungkin ketika kapasitas seorang raja membuatkan makam untuk permaisurinya ya. Iya. Ini pasti dulu bagus kan? Iya. Tembok ini pasti Iya. bagus kan? Iya, ini dikelilingi semua Mas. Kalau kita lihat ini naik turun tuh pergerakan ini tanah. Oh. Iya, jadi ini ada pendopo. Jadi ini sebenarnya tuh kayak apakah ini di dalam candikah atau? Iya, jadi seperti kalau besok mungkin kita ke Kota Gede seperti itu. Jadi ada langkan, ada pagar luar. Kemudian ini ada cungkup yang di dalam ada seperti ini atapnya. Kayak dalam keraton gitu ya? Benar, ya. Jadi ini gimana kita di dalam keraton. Jadi kayak geria gitu ya. iya, jadi Cuman kalau atapnya dulu ada juga apa nggak ada? tidak, jadi dikurung gini Mas. Kayak Oh, apa kayak- sih di dalam taman keraton gitu loh. Iya, Oh. dikurung. Ini kayak Terus pohonnya ini lebih lebat lagi, jadi kayak atap gitu loh Mas. Atap alam. Wah, adem banget ya berarti. Iya, tenang banget di sini. Ini pergerakan ini Mas, gerakan tanah naik turun. Ya itu ya. Ada yang kayak pecah gitu. Iya. Oh, Yang paling kelihatan sih yang itu. iya keraknya itu kelihatan banget. Jadi memang itu kayak dulunya rata kayak gini sama ya ini naik nih. Wisnu dari timeline ini loh Wisnu. Nanti ada Mbak nggak tahu apa di atas ya kayaknya Iya, buat iya. Mas Wisnu. Iya, yang di sana Sendang Moyong memang. Kita bergeser ke sana Mbak. Iya, Lihat sini bisa. lewat sana. Keluar dulu. Kita moving ke lokasi berikutnya ya Iya, Mas ke Al ya. Sendang. Yep, I love you. Jadi ngerti kan kenapa aku milih kamu? Mau bakar hiu nggak Mas Hao? Boleh Mbak. Ini dari yang nyanyi untuk Mbak Sarah dipakai. Pakai. Iya. Monggo Mbak. Wow. Untuk saya nggak ada. Didoakan dulu Mbak Sarah. Mau bakar nggak? Boleh?
mungkin kalau dijelaskan akan susah untuk dimengerti, tapi diingat aja karena prosesnya masing-masing untuk bisa menemukan apa sih sebenarnya cinta. Itu sih. Aku masih belajar juga, Mas Hal masih belajar juga, Fadi, Wisnu semuanya masih belajar. Tapi nanti pada saat yang tepat kita bisa akan mengerti apa sih cinta itu apa sih. Tapi yang mungkin yang kadang-kadang kita nggak sadari ya, cinta pertama itu sebenarnya kita ke diri sendiri dulu. Karena ke diri sendiri dulu aja kita nggak cinta gitu, ngerti nggak maksudnya? Ngerti, paham. Itu nomor satu itu sih sebenarnya, karena kita kadang-kadang lupa mencintai diri sendiri. Terlalu sibuk mencari keluar, akhirnya ya nggak ketemu. Ya. Hakikatnya sebenarnya cinta yang sebenarnya ya, cinta yang kuat itu ditujukan khusus kepada Tuhan dan orang tua kita. Karena kecuali itu, selain itu maka penderitaan yang akan didapat kalau tidak sesuai. Dan cinta itu bisa datang dan pergi dengan mudahnya, tetapi cinta sejati akan datang di kala waktu yang tepat. Ini jodoh ya? Ya. Jodoh. Cinta itu bisa datang dan pergi dengan mudah, keluar masuk. Tapi cinta sejati akan datang di waktu kita yang tepat. Cinta, ya kan ada banyak berarti kan, makanya melalui proses akhirnya bisa mengerti, nanti akan ketemu sendiri. Apa sih cinta yang sesungguhnya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan, karena ada juga orang yang sudah sampai lama juga ada juga karena terlalu ego gitu mungkin ya. Iya, termasuk masih diwarnai dengan hawa nafsu juga. Masih proses juga. Masih proses ya. Yuk, kita monggo. Mau jangan sedih dong. Kenapa sedih? Let's go. Bagus. Wisnu rasanya apa? Pagi juga tiba-tiba gini. Nggak tahu, gue nggak bisa ngomongin. Itu sampai kapanpun loh. Iya Mbak. Ditungguin tau Fat? Ditungguin Bener terus. moyong ya Pak? Sama? Mereka itu berdua, lucu ya. Oh, sama mereka berdua? Mereka berdua tuh gila ya. Sekuat itu. Ya walaupun udah ditinggal sama yang dalang, katanya tuh kata-kata itu seperti kiasan, tapi ya emang begitu. Iya bener. Ya kan, kata-katanya seperti kata-kata kiasan.
ini adalah tempat awal dikuburkannya, kita udah bisa bilang permasyuri ya? Iya. Tapi harus dipindahkan karena terus keluar air. Iya. Sampai akhirnya jadi sendang ini, apa Iya, bagaimana? benar. Jadi ini yang rencana awal itu pesarian untuk almarhumah Gusti Kanjeng Ratu Wetan atau Ratu Mas Malang. Tetapi memang seperti pesan beliau sebelum wafat ya, nek nanti wafat meninggal saya ingin dikuburkan di sebelah makam suami saya. Lantas karena yang raja waktu itu kepingin menyempurnakan lebih bagus, ditaruh yang lebih di atas, ini sudah disiapkan khusus hanya untuk beliau di sini. Iya. Karena untuk beliau kalau nanti merenung, menyesali ataupun ingin kangen, bisa ziarah ke sini Mbak sendiri. Oh, ya. Tapi setelah digali ternyata ini keluar air, bahkan seperti sekarang musim kemarau juga masih keluar air. Ya agak aneh sih. Pertama kali ngeliat kayak airnya cuma di sini doang gitu loh. Iya. Kalaupun ya kan mestinya ngalir ya. Iya, Di tanah satu lagi juga mestinya keluar air Berembes. dong. Ya, Iya. berembes kan. Ini ternyata enggak. Dan waktu pembangunannya ini dulu juga menggalinya susah Mbak. Bahkan sampai ada ritual-ritual. Ini kan tanahnya udah kayak batu nih. Iya, penggaliannya memang iya. Penggalian tanahnya udah kayak batu. Iya. Tapi karena seorang raja kan nggak bisa pelin-pelan ya. Di sini ya di sini gitu. Lantas sampai beberapa hari jenazahnya itu mulai rusak, membusuk, mengeluarkan bau yang aroma tidak enak sehingga Indah, ya. menurut masukan dari keluarganya, dari orang kepercayaannya, mengikuti pesan orang yang sebelum wafat, dipindah di pesarian yang sebelumnya kita kunjungi. Itu Mbak Sarah, Mas. Oke, kalau aku ya, aku ngerasanya kalau tadi di bawah ada rasa haru, ada rasa sedihnya tapi lain gitu ya, Fat ya. Kalau di sini entah kenapa aku ngelihat ada sosok nih Mas Hao, dan aku rasanya ini sedihnya tuh nyesel. Dan jadi si perempuan ini yang Mbak lihat nih, dia sering banget mengunjungi makam yang di bawah. Kesini juga, tapi di sana. Tapi datang tuh kayak, andaikan aku bisa mengulangi gitu. Benar. Rasanya ya, rasa yang aku rasain. Dari tadi tuh Mbak rasanya gitu. Tiap kali datang tuh menyesal terus. Nangis, Nu. Cewek. Perempuan. Ini yang ngebunuh bukan? Nah, Mas Iya. Hao yang cerita. Iya, jadi beliau itu yang dimaksud Mbak Sarah itu adalah Nyimas Melati. Nyimas Melati itu memang beliau adalah selir terakhir dari Yang Raja, yang terakhir. Jadi beliau ini kan ada 42 ya, ada 42 selir, 2 permaisuri sebenarnya. Dan ini usianya hampir sama dan sama-sama cantik. Dua permaisuri itu sama Iya, Ratu Mas Malang. Wetan. Iya, Udah dua tuh berarti ya? iya. Oh. Jadi beliau ini yang paling yang paling di ini ya Mbak, yang paling di kinasih, yang paling disayang. Jadi permaisuri Wetan sama selir yang terakhir, Garwa Ampian, jadi yang terakhir. Sama-sama cantiknya, jadi diadu waktu itu di Kedaton di istana. Dan selir-selir ini kan pasti ada rasa dendam, ada rasa iri hati dan dengki. Kok setelah Sinuhun itu memiliki permaisuri baru, kok kita itu kok nggak pernah disamperin ya, nggak pernah diperhatikan. Lantas kita itu jadi apa di sini gitu. Kemudian biasa waktu itu kemudian banyak fitnah, banyak penghasut. Nah si ini tuh sebenarnya yang Nyai Malang itu, Nyai Melati itu teman dekat sama Nyai Malang, sering mendampingi di Kedaton, sering jalan bersama, sering menasihati. Intinya mereka berdua itu adalah korban dari cinta, keterpaksaan. Cuman kasusnya kalau Nyai Melati diberikan oleh orang tuanya, karena dikersakkan. Untuk jadi selir itu. Iya. Tapi sebentar, kalau misalnya dari keluarga, misalnya nih, kan selir-selir kan banyak. Mereka bisa nggak sih sirik kayak, mestinya yang jadi selir ini bisa diangkat jadi permaisuri? Iya, pasti. Iya kan? Pasti, Tapi iya. malah Nyai Mas Malang. Mas Iya. Malang ini tiba-tiba langsung Langsung jadi jadi permaisuri, permaisuri. gitu kan? Iya. Ini kan membuat kecemburuan di antara 42 selir yang Iya. istilahnya ngantri urutan lah. Ya pasti Mas, karena kemudian disebut dengan Ratu Malang atau paling keras Ratu Maling, karena ngerebut ini, ngalangi dalam bahasa Jawatan menghalangi, Malang, gitu. Tapi karena Nyai Melati ini dikenal paling dekat, sehingga teman-teman seniornya itu memperalat untuk menyelakai akhirnya.
Karena teman dekat kan pasti orang percaya. Iya, Bahkan mengirimkan Makanya dibuatin apa segala macam. Iya. Apalagi gitu kan Nyai Nyai Melati. Nyai Melati Ya. itu lagi hamil Nyai kan? Malang ya, baru hamil. Sehingga dibuatkan bubur, diantar ke kamar, tapi itu dikasih itu. Karena sudah motifnya adalah terbakar api cemburu, Mas. Itu. Dan ini seperti diumpankan gitu akhirnya. Saat mereka menjalani kurungan itu berontak istilahnya. Ini karena kamu sih gini. Dan menjadi satu pesan ke kita juga, rasa iri dan dengki itu kemudian akan menjadi sebuah bumerang kepada kita sendiri. Monggo, silakan Ji. Ini aku ngerasain si Nyai Melati ya. Ya. Kayak sampai hari ini, detik ini kita di sini itu Iya. beliau masih nyesal, Fadi. Dan belum ada closure tuh apa ya, belum bisa lepasin penyesalan itu masih kuat rasanya. Yang sangat mendominasi di dada ini sekarang adalah rasa menyesal ini, karena di awal mungkin itu ada kedekatan aku Nyai Melati dengan Permaisuri. Sebenarnya mungkin mereka sesama perempuan Dan nggak jauh umurnya ya, lagi. nyambung dan ya sebenarnya berteman gitu ya, saling mengerti. Tapi ada sesuatu ya itu tadi, kalau kita dengerin omongan orang, kita terpengaruh orang-orang, akhirnya itu kan timbul, oh ya juga ya, kenapa gue nggak ini ya, kok gue mau itu ya, gue Nah, kan ini nih Sar, yang dari tadi ada di otak gue, nggak tahu ya, Iya. Om Hao. Jadi ada kalimat entah dari senior selirnya ngomong gini, mestinya yang bisa jadi permaisuri itu lu. Kamu. Lu Iya, tuh benar. selir terakhir yang paling cantik. Iya. Kalau kita nih udah senior, udah tua, ya udah cuman terima nasib doang. Mestinya lu loh Iya. yang jadi permaisuri. Itu loh yang dari tadi ada kalimat itu yang Iya, benar. gue rasain ya. Akhirnya kebakar api cemburu. Iya juga ya, mestinya gue yang ini. Iya, dan Kayak botolnya tuh aku lihat botol kaca gitu ya. benar, iya Mbak. Kecil gitu ya, cuman aku nggak tahu terbuat dari apa, cuman itu botol nggak bisa diberdiriin, jadi harus tidur gitu. Ada ininya bawahnya cembung. Ditutup terus harus ditaruh gitu. Nah itu kayak setiap berapa hari sekali tuh diisi. Bener, aku nggak tahu ya ini berapa waktu sekali dia selalu menggunakan itu, tapi dia ada momen dia kayak refill, kayak ngisi itu. Ngisi itu. Menurut beliau yang dia lakukan, dia hanya bisa mengingat hal buruk yang terjadi. Bagaimana berusahanya beliau mengingat hal baik itu nggak bisa. Even kenang-kenangan dia sama permaisuri gitu. Nggak bisa. Makanya dia Permaisuri sampai Wetan. hari ini dia kayak masih terus apa ya menyesal gitu. Tapi kenapa si Melati ini ada di sini? Kan dia nggak dikuburin di sini toh. Iya. Karena rasa penyesalan itu bisa mengikat, Fadi. Pada saat kita menyesalkan sesuatu, terikat akhirnya dengan apa yang misalnya dia berhubungan dengan Nyai Malang ya, benar ya, benar. Ratu Malang ya. Jadi dia selalu datang pada semasa hidupnya juga. Nyai Melati sering datang ke sini untuk seperti minta maaf, tapi itu nggak pernah Closure gitu. keulang-ulang itu. Kesel terus bolak-balik. Residu Ya karena memori. permaisuri Wetan juga udah meninggal juga. Mau gimana ada kata saya maafkan Ya, itu gitu dia, kan. makanya karena itu. Residual memori sih Mas. Iya itu ya. Iya benar. Dan Residual memori. memang apa ya Mbak, iri dan dengki itu kemudian jadi seperti bumerang yang balik ke diri kita, buruk ya. Dan memang beliau mengakui bahwasanya awalnya itu memang kena hasutan dari orang lain ya, belum tahu berita kebenarannya seperti apa. Misalnya kabar-kabar hoax ditelan mentah-mentah waktu itu. Iya. Karena anaknya masih muda juga kan. Terus beliau juga menyesalkan kalau kami waktu itu tinggal baik-baik di istana, kami tidak ada prasangka buruk dengan Ratu Wetan, sampai itu juga kita nggak akan mengalami kayak gini. Kita tetap masih akan tinggal di dalam, kita berbaur semau sesama perempuan, kita itu korban dalam tanda kutip pemaksaan cinta juga gitu. Tetapi saya kok tidak bisa berpikir panjang, saya kok memfitnah orang yang tidak salah apa-apa, yang sama seperti saya, ya itu sakit gitu. Dan sampai saya
dengan tega saya ingin membunuh ibu dan anaknya yang tidak tahu apa-apa. Tuh. Untung anaknya selamat sih, karena ini menjadi penerus dalang. Penerus dalang ya. Itu jadi pesannya itu sih iri dengki, kemudian menelan berita hasutan. Jangan diulangi. Rasanya apa? Nih ya dia, aku ngikutin gerakannya dia. Iya. Di sini nggak enak katanya. Ini aku berusaha untuk karena ngomong bahasa Jawanya lain. Iya. Ininya apa? Di sini nggak enak sampai hari ini. Lu bener itu kayak dia bilang apa sih ya, muter. Semuanya itu muter sampai sekarang. Tapi dia menerima keadaannya. Ya mudah-mudahan bisa berproses. Kan nggak mungkin selamanya akan dihukum ya. Iya. Pasti ada masanya gitu. Kita bisa bantu memberikan doa juga ya, maksudnya ya namanya ya itu orang kan pasti ada penyesalan. Hanya Om Ham. Iya. Di sini kan ada melati yang menyesal karena dia yang melakukan, walaupun dari hasutan. Tadi juga Om sempat cerita bahwa kenapa saya juga ikutan menghasut, padahal saya juga senasib dengan permaisuri wetan kayak gitu kan. Ini kan mereka udah di abad yang berbeda, otomatis mereka sudah di alam yang udah nggak di alam kita. Tadi kita habis dari permaisuri wetan, apakah melati sekarang ini bisa bertemu dengan permaisuri wetan untuk menyampaikan maafnya, atau mereka juga ada di timeline yang beda? Ada di satu dimensi yang sama. Cuman untuk penyampaiannya ini karena begini Mas, ini yang kita bicarakan adalah residual energi, residual memori, dan korin dari orang yang pernah ada. Dalam miturut ya, percayaan bahwasanya kalau orang sudah meninggal, itu beberapa lubangnya akan tertutup, kecuali mata dan telinga. Jadi mereka itu masih bisa melihat, bisa mendengar, tetapi tidak bisa berbicara. Tertutup untuk ini, karena nanti untuk hari akhir sebenarnya pengadilan yang akan berbicara. Sehingga kalau kita nauzubillah min zalik ya, kalau lagi ada keluarga, misalnya ada orang yang keluarganya bapaknya baru wafat 3 hari, kok anaknya rebutan warisan, itu nangis Mas. Dan tidak bisa, karena masih bisa melihat gitu. Iya, bisa melihat dan bisa mendengar, tapi tidak bisa berbicara. Yang lubang-lubang di tubuh kan harus ditutup semua kan kalau meninggal. Ya. Tapi ini mata kan tetap bisa membuka harusnya, ini bisa mendengar, sehingga butuh penterjemah untuk menyampaikan cerita itu. Kita lah yang misal tahu gitu untuk menyampaikan, ngendikannya apa, nanti akan dimireng, akan didengarkan apa, seperti itu. Tuh. Menyesal. Iya. Mungkin nggak tahu dari hari ini Mas Hao menyampaikan. Keluar akhirnya. Bisa, Belum Mbak. Sarah. Ini nggak mungkin ada saluran kan? Iya, nggak apa-apa. Ini nggak mungkin ada saluran kan? Ini kenapa bergelembung ya? Iya. Nah, itu yang dimaksud residual energi Mas. Hah? Residual energi itu kan energi, bentukan energi. Guys, ini nggak mungkin ada saluran pipa kayak di kolam renang gitu kan? Tadi gue pikir ada jatuh dari Ya, atas. tapi Oh, nggak jatuh dari atas begini, Pak. Nggak gini. Iya. Iya, Mbak. Gila. Iya. Tapi intinya dia mau minta maaf aja sih. Mas Iya. Hao. Iya, Mudah-mudahan intinya itu. mudah-mudahan diterima. Iya, benar. Karena dia sadar bahwa tidak akan ada yang apa ya, nggak akan bisa diampuni juga apa yang pernah dilakukan sama dia gitu. Iya, benar. Terus ini juga sih Mbak, menjadi seorang laki-laki juga harus berperilaku adil ya dan konsekuen. Namanya hati itu tidak bisa dibohongin dan tidak bisa dibagi. Dan dimanapun perempuan selalu menjadi korban. Di sini memang perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, tetapi sebenarnya adalah makhluk yang paling kuat. Karena rela disakiti kesekian kali, tapi masih bisa tegar untuk menunjukkan kekuatannya kepada seorang laki-laki. Jika kamu sebagai laki-laki ingin memiliki istri lebih dari satu, ya harus bisa membagi semuanya. Nafkah dan keadilan dalam hari ini akan menimbulkan niat buruk pasti, karena hati itu tidak bisa dibagi. Tidak, iya, tidak bisa dibagi, dan
pesan juga perempuan juga kalau memilih imamnya, karena laki-laki itu kan menjadi imam, memilih imamnya itu pasti mencari orang yang bisa mengayomi dan bisa melindungi seperti apa. Terus jangan karena jabatan, pangkat, materi itu semuanya tipuan, akan bisa diambil semua. Kamu bisa seorang itu kan akan dianugerahi kecantikan dan ketampanan, itu adalah ujian, itu harus dijaga karena amanah, karena ini tidak akan abadi. Misal ada seorang perempuan melihat laki-laki yang tampan, pasti kalau tua pasti akan turun, dan sebaliknya. Sehingga sebagai laki-laki akan mencari perempuan yang lain. Jangan dibangga-banggakanlah kecantikan itu. Kita itu nggak ada apa-apanya, yang bisa kita berikan itu ya nurut sama seorang laki-laki. Di mana-mana laki-laki itu sebagai pemimpin, sehingga kamu harus mencari pemimpin yang sebenarnya. Tidak karena uang, materi, kenikmatan sesaat itu akan membawa kehancuran padamu. Itu. Jadi paling baik dilihat dari hati ya. Iya, iya. Karena satu hal di dunia yang tidak bisa dibeli itu adalah ketulusan cinta. Apapun itu tidak akan bisa dibeli. Wisnu dapat gambar? Melati. Sudah melati. Boleh kasih lihat ke Saradix? Ya, ini jadi beliau pas setelah menjalani hukuman. Jadi badannya kurus kering gitu, tidak terawat gitu. Dan para saudara akhirnya menyesal dan tahu bahwa kecantikan itu ternyata yang asli itu adalah inner beauty dari dalam tubuh. Betul. Karena mereka dulu juga sering menghambur-hamburkan uang untuk perawatan, untuk apa, dan hanya untuk bersaing sesama selir, untuk tujuannya udah menarik, beda ya, bukan untuk ke dalam tapi untuk keluar. Iya, Dan jadi kelihatan kecantikan fisiknya mulai memudar gitu ya. Iya. Jadi setelah mengalami hukuman, punishment, ya inilah yang kami terima. Kita kembali ke wujud semula lah katanya. Kasarannya beliau sampai bilang kasar, dalam arti menyesalkan diri itu seperti itu. Aku maaf ya Mas Al, ini aku nggak lihat beliau sampai tua tapi ya. Iya. Emang ya? Iya, Mbak. Jadi Dia nggak mengakhiri hidupnya kan? ya begitulah, Mas. Nggak mau diceritakan kalau itu. Gitu. Ya. Jadi ini time out sudah selesai. Iya, sudah selesai azan maghrib. Ya. Oke, wow. Atau dibasuhkan di mukanya Mas Wisnu nggak apa-apa. Kayak dibasuh muka itu loh, Mbak, bawa air. Langsung aja ya? Iya, masuk aja, Mas. Rasanya apa, Nuk? Jadi tuh kayak Mbak nangkep seperti gelombang, warnanya biru, biru ada putihnya. Iya, biru putih, agak putih. Jadi turun seperti kayak air ya, turun gitu. Nah itu tuh kayak tadi Mbak nunggu, karena nunggu full dulu, terus Mbak ngikutin sih tadi, aku cuma ngikutin Arahan. Iya. Aku cuma ngikutin. Tadi bisa diambil sendiri atau tadi gitu. Ada hubungannya dengan gambarnya Wisnu ya? Iya, itu pulung itu, Mas. Dari dalang panjang, Mas. Tuh, karena kan beliau itu yang memberikan kalau ada pedalang, seniman, gambar itu, atau sinden-sinden, yang menekuni bidang-bidang artis kesenian tuh ke sini. Itu pulungnya itu, Mas, dapat. Wow. Nanti cari orang yang datang ke sini itu. Ya. Ini boleh langsung lanjut ya, Ip ya? Iya, boleh, ini sudah enggak apa-apa. Ini Wisnu tadi waktu break mendapatkan langsung mau menggambar ya, Nuk ya? Iya. Terus tadi Mas Al bilang udah langsung terusin aja. Ini siapa, Nuk? Nunu bisa ceritain? Ini tadi Nyai Mas Melati. Ya. Kebetulan ini
langsung dapat visionnya permaisuri ya. Iya. Ratu Yang ini. Malang. Ratu Mas Malang ya. Ratu Mas Malang. Yang ini? Ya. Oh, Ratu Mas Malang dan Ini ini suami suami tercinta. tercinta. Iya. Terus Dalam- tadi dapat Di dalam Panjang Mas, Nyai Panjang Mas atau Nyimas Ratu Malang, ini Nyai Melati. dan Wisnu dapat oleh-oleh. Ya. Memang kalau ke sini itu tujuannya untuk beberapa pekerja seni. Jadi seperti pedalangan, sinden, penyanyi, ini bekerja seni. Lukis. Oh, iya. lukis juga seni-seni itu nanti dapat pulung seninya di sini karena beliau nanti betul. Apalagi kan pas time-nya pas tepat ini, pas maghrib sebelum memasuki ini. Itu sih, alhamdulillah berkah. Gitu. Amin ya. Tadi kita sempat break dulu ya karena azan maghrib dan waktunya juga tadi udah disebutkan pas, sama Om Hao bahwa udah selesai nih di sini Ya. dan kayaknya nggak perlu kita review lagi karena Sardik juga udah tahu apa aja pesan-pesan yang disampaikan di episode kali ini. Yang pastinya kita masih akan lanjut lagi, masih di episode Istimewa Jogja. Iya. Iya benar, istimewa Jogja. Istimewa Jogja. Iya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan juga mampir juga ke channelnya Kisah Tanah Jawa. Ada di bawah sini. Ada di bawah situ ya. Ya. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu.